Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024, yang saya mendalam firman Tuhan, 1 Timotius 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Ayat yang ke-25. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Di 1 Timotius 5 ayat yang pertama, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua. Ya. Jadi orang tua kita jangan keras kalau kita di bawah umur dari orang tua. Ya, kasih firman. Itu lebih bagus. Ya. Tegurlah dengan firman. Ya. Karena firman Tuhan sangat memberkati. Ya. Jadi orang tua kita harus kasih firman Tuhan. Ya. Kalau dia sakit, kita doain dia supaya dia sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi tegurlah orang tua. Ya. Jangan engkau keras terhadap orang tua. Ya. Jadi orang tua, kita sebagai anak kita harus menghormati orang tua. Ya. 10 hukum Taurat, hukum Musa. Hormatilah orang tuamu, panjang umurmu dimanapun engkau berada. Ya. Jadi kita patut menghormati orang tua. Ya, Bapak Ibu Saudara, supaya rezeki semakin banyak. Ya. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Jadi orang muda kita tegur lagi. Ya. Kalau dia bersalah, ya. Nasihati dia, tegur dia. Ya. Kalau dia rokok, kasih ayat rokok. Kalau dia suka peminum arak, kasih ayat minum. Supaya terhindar semua itu. Ya. Jadi ada teguran. Jadi Tuhan juga menegur kita. Ya. Kalau kita salah itu. Supaya bertobat. Ya. Matius 3 ayat yang kedua. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita bertobat sudah. Berserulah kepada Tuhan Yesus dalam segala. Ya. Saya bersyukur hari ini hari yang keempat. Ya. Saya baca Alkitab. Ya. Jadi saya biasanya baca Alkitab 17 hari selesai. Kejadian sampai bukan 17 bulan. Ya. Itu mujizat itu yang saya alami secara pribadi. Ya. Kemudian kita baca di ayat yang ke 1 Timotius 5 ayat yang ke-20. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain pun takut. Jadi yang lain pun takut kalau kita tegur orang yang suka berbuat dosa. Tegur dengan firman Tuhan, tegur dengan doa, ya, supaya bertobat. Kita menjadi contoh dan teladan. Ya. Tuhan Yesus sudah kasih contoh di Alkitab. Ya. Dia manusia, dia juga Tuhan. Ya. Filipi 2 itu, baca itu. Ya. Tuhan mengosongkan dirinya. Ya. Makanya ahli-ahli Taurat benci dia. Ya. Hanya karena dia memberitakan firman Tuhan. Ada mujizat. Yohanes 6 itu, 2 ikan 5 roti kasih makan 5.000 orang. Itu Tuhan kita itu. Ya, setan tidak bisa itu menciptakan 2 ikan 5 roti kasih makan 5.000 orang. Setan bisanya nipu saja itu. Bahwa ya, iri dengki. Ya, itu setan itu. Makanya kita hidup di dalam Tuhan, kita harus kuat. Nanti setan masuk lagi. Ya, masuk 1/4, masuk setengahnya.
ya, 90% dan seterusnya. Masuklah setan itu. Ya, karena roh kita kosong, tidak diisi dengan firman Tuhan. Ya. Dosa jangan tambah-tambah. Ya, kurangi dosa. Ya. Sebab pendosa adalah maut. Yakobus 1 ayat yang ke-15. Dosa jadi matang, jadilah maut. Jadi jangan suka menabung dosa. Ya, lebih bagus kerja hasil jeripai, menabung uang di bank, itu lebih bagus daripada menabung dosa. Ya mati sudah, tinggal menunggu hari H aja. Ya, ini luar biasa. Jadi saya bicara berdasarkan firman Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain pun takut. 1 Timotius 5 ayat yang ke-20. Ya, jadi harus tegur, tidak boleh takut. Ya, Bapak Saudara. Kemudian kita baca di ayat yang terakhir 1 Timotius 5 ayat yang ke-25. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata. Ya, jadi perbuatan baik kita harus nyata di dalam Tuhan. Tuhan Yesus nyata. Ya. Dia hidup sampai selama-lamanya. Ya, tidak pernah berubah kuasanya. Nyata kuasanya. Matius 28 ayat yang ke-18. Aku berkuasa di surga hingga di bumi. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu berkuasa di mana-mana. Di bumi, di surga. Ya. Karena dia pencipta. Ya. Nafas ini Tuhan Yesus kasih ini. Ya. Kita tidak perlu beli nafas di toko-toko lagi. Ya. Beli mobil, beli villa, beli tanah, itu bisa beli, nafas tidak bisa beli. Ini Tuhan yang kasih. Tapi Tuhan juga bisa mencabut nafas kita supaya kita mati. Ya. Kalau kita bergaul dengan dosa setiap hari. Ya. Kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Ya. Jadi kita jangan tersembunyi. Kita anak-anak terang jangan tersembunyi lagi. Terus maju terus menjadi anak terang. Kebarkan firman Tuhan di mana-mana. Ya. Jangan tunggu hari Minggu dengan firman Tuhan. Baca Alkitab, menunggu hari Minggu. Baca setiap hari. Kalau mau dapat kuasa. Ya. Sekali lagi saya bukan pendeta ya. Orang nanya pelayanan di mana? Ya saya pelayanannya di mana-mana. Di atas pesawat juga saya pernah injili orang. Di kapal laut juga saya pernah injili orang. Ya, di mana-mana Tuhan taruh. Ya. Jadi saya sekali lagi saya bukan pendeta, tapi saya hamba Tuhan. Dipilih oleh Tuhan. Ya, untuk memberitakan firman Tuhan di bawah kolong langit ini. Ya. Jadi itu poinnya. Jadi tidak usah ditanya lagi. Bapak Ibu saudara-saudara juga yang suka tanya, ya. Kalau mengabarkan firman Tuhan di orang-orang, itu pelayanan itu. Ya, Tuhan tidak lihat status kita. Pendeta, dia tidak lihat. Pastor, romo, dia tidak lihat itu. Makanya Yakobus 1 ayat yang ke-22, jikalau engkau tidak menjadi pelaku firman, engkau menipu dirimu sendiri. Ya. Jadi kita harus menjadi pelaku firman. Itu pelayanan. Setiap hari hamba Tuhan itu. Ya, jangan tunggu pas ibadah saja. Di luar orang masih haus mau mendengarkan firman Tuhan, karena mereka tidak tahu apa-apa. Ya. Tuhan Yesus. Jadi saya ingin lebih jelas lagi menutup ayat firman Tuhan pada hari ini. Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 di 1 Timotius 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.